Siapa aku di dunia yang tak pernah tidur? Setiap pagi kita bangun dan hal pertama yang kita lakukan adalah mengambil ponsel. Dalam hitungan detik, kita sudah terhubung dengan dunia digital. Sebelum kita menyadari siapa diri kita hari ini, kita sudah dihadapkan dengan gambaran dunia yang dikurasi oleh algoritma. Dari media sosial hingga platform berita, dari unggahan teman hingga tren terbaru, kita terseret dalam arus informasi yang tak pernah berhenti. Kita membaca, membandingkan, mengomentari, dan tanpa sadar membentuk citra diri yang terpengaruh oleh apa yang kita konsumsi. Tapi tunggu dulu, apakah semua ini adalah bagian dari identitas kita yang sesungguhnya? Atau hanya refleksi dari ekspektasi sosial yang kita internalisasi? Di era digital, kita memiliki kebebasan untuk membangun identitas daring kita. Namun di saat yang sama, kita juga terperangkap dalam sistem yang membentuk siapa kita, bagaimana kita berpikir, dan bagaimana kita ingin dilihat. Jika Jean-Paul Sartre masih hidup, mungkin ia akan mengajukan pertanyaan yang lebih tajam. Apakah kita benar-benar memilih menjadi diri sendiri di internet, atau kita hanya sekadar memainkan peran yang diberikan kepada kita? Kita adalah pilihan kita sendiri. Jean-Paul Sartre, filsuf eksistensialis abad ke-20, percaya bahwa manusia tidak memiliki esensi bawaan. Kita tidak ditakdirkan untuk menjadi sesuatu. Sebaliknya, kita menciptakan makna dan identitas kita melalui pilihan dan tindakan kita. Dalam bukunya Being and Nothingness, ia merumuskan gagasan bahwa eksistensi mendahului esensi. Artinya kita lahir sebagai kertas kosong dan harus menuliskan kisah hidup kita sendiri. Tetapi bagaimana dengan era digital? Jika Sartre benar, maka kita adalah makhluk bebas yang bisa menentukan siapa diri kita. Namun, apakah kita benar-benar memiliki kendali atas identitas kita di dunia maya? Ataukah kita hanyalah hasil dari ekspektasi orang lain dan sistem algoritma yang mengarahkan perhatian kita ke hal-hal tertentu? Sartre juga berbicara tentang konsep pandangan orang lain atau the gaze. Menurutnya, ketika kita menyadari bahwa kita sedang diamati, kita mulai melihat diri kita sebagaimana orang lain melihat kita, bukan sebagaimana kita melihat diri kita sendiri. Hal ini sangat relevan di era media sosial. Kita tidak hanya menjadi diri sendiri, tetapi juga harus mempertimbangkan bagaimana kita ingin dipersepsikan oleh orang lain. Seorang influencer, misalnya, mungkin awalnya membagikan konten berdasarkan passion, tetapi ketika mereka mulai mendapat perhatian dan ekspektasi audiens, mereka merasa terjebak dalam persona yang telah mereka ciptakan. Mereka harus terus menjaga citra tertentu, meskipun mungkin di kehidupan nyata mereka tidak selalu sesuai dengan citra tersebut. Jadi, apakah identitas digital kita adalah hasil dari kebebasan, atau justru sebuah jebakan, kebebasan atau kepalsuan? Di satu sisi, internet memberikan ruang bagi kita untuk mengeksplorasi berbagai aspek identitas kita. Kita bisa berbicara tentang minat kita, menemukan komunitas yang berpikiran sama, bahkan membangun personal brand yang mencerminkan siapa kita. Namun, di sisi lain, internet juga menciptakan standar sosial yang baru. Kita tidak hanya membentuk identitas kita, tetapi juga harus bermain dalam aturan yang ditetapkan oleh algoritma dan ekspektasi sosial. Contoh nyata dari fenomena ini adalah budaya curated self di media sosial, di mana kita memilih dengan hati-hati foto mana yang akan kita unggah, kata-kata apa yang akan kita gunakan, dan bahkan bagaimana kita menampilkan emosi kita secara online. Seseorang yang mengalami hari buruk mungkin tidak akan membagikannya di Instagram, karena algoritma tidak memberi insentif pada kesedihan. Sebaliknya, mereka akan memilih untuk menampilkan citra yang positif dan sukses, menciptakan kesenjangan antara realitas dan persona daring mereka. Jika Sartre menyebut bahwa manusia bebas menentukan dirinya sendiri, maka di era digital kita harus bertanya, seberapa besar kebebasan yang sebenarnya kita miliki jika keputusan kita dipengaruhi oleh sistem yang tak terlihat? Apakah kita benar-benar memilih? Dalam diskusi tentang identitas digital, ada dua sudut pandang yang saling bertentangan. Kebebasan tak terbatas. Media sosial sebagai panggung eksistensial. Internet memungkinkan kita untuk mengekspresikan diri secara lebih luas dibandingkan sebelumnya. Kita bisa mencoba berbagai identitas, menemukan komunitas yang cocok, dan bahkan membangun karier berdasarkan kepribadian kita.
Demokratisasi informasi. Tidak ada lagi otoritas tunggal yang menentukan siapa kita seharusnya. Semua orang memiliki kesempatan untuk bersuara dan membentuk identitasnya sendiri. Otonomi digital. Kita bisa memilih untuk log out kapan saja dan mendefinisikan ulang siapa kita. Identitas digital bukan sesuatu yang tetap, melainkan sesuatu yang dinamis dan bisa berubah sesuai keinginan kita. Kita dikendalikan oleh algoritma keterjebakan dalam persona online. Banyak orang merasa harus menjadi seseorang yang disukai audiens. Mereka bukan yang benar-benar mereka inginkan. Ini menciptakan tekanan mental yang besar, terutama bagi mereka yang hidup dari eksistensi digital mereka. Algoritma sebagai penentu realitas. Platform seperti TikTok dan Instagram menentukan apa yang kita lihat, bagaimana kita berpikir, dan bahkan bagaimana kita membangun identitas kita. Jika suatu tren viral, kita cenderung mengikutinya agar tetap relevan, bukan karena kita benar-benar ingin. Tekanan sosial yang lebih besar. Jika dulu kita hanya dibandingkan dengan teman sekampung, kini kita harus bersaing dengan seluruh dunia dalam membangun citra diri. Ini menciptakan standar kesuksesan yang tidak realistis dan seringkali menyebabkan kecemasan sosial. Apakah identitas digital adalah kemerdekaan atau penjara? Di satu sisi, media sosial adalah bentuk realisasi Sartrean. Kita menciptakan diri kita sendiri, namun di sisi lain kita juga bisa menjadi tawanan algoritma dan ekspektasi sosial. Mungkin pertanyaan yang harus kita tanyakan bukan hanya, siapa aku di dunia digital, tetapi juga apakah aku masih memiliki kendali atas siapa aku ingin menjadi. Sartre berkata bahwa kita selalu memiliki pilihan. Bahkan jika dunia digital mencoba membentuk kita, kita tetap bisa menentukan bagaimana kita meresponsnya. Jadi, bagaimana menurutmu? Apakah kita benar-benar bebas di era digital, atau justru semakin terkekang? Apakah media sosial membantu kita menemukan diri kita, atau hanya membuat kita semakin jauh dari identitas sejati kita? Tulis pendapatmu di kolom komentar, dan mari kita diskusikan bersama.